adalah yang dibutuhkan secara emosional itu adalah menghargai, karena target tumbuh kembang anak kita di usia 10-9 tahun ke atas itu adalah self esteem, harga diri gitu. Nah, kalau yang ke bawah itu, kelas 2 ke bawah itu targetnya adalah self image atau citra diri. Jadi kalau kita masih memperlakukan anak 10 tahun ke atas itu seperti memuji anak kelas 2 ke bawah, nanti akan lahirlah apa yang disebut anaknya sudah berumur 10-11 tahun secara fisik, tapi diperlakukan secara emosional itu seperti anak kelas 2 ke bawah gitu. Nah, ujung-ujungnya Bapak dan Ibu yang berkata adalah nanti anak kita seperti yang Allah ingatkan kepada kita gitu, generasi yang lemah itu adalah kematangan biologisnya lebih mendahului kematangan emosionalnya, kematangan psikologisnya. Nah, baik teman-teman yang melihat semua ta'ala, saya membuatkan kalimat ini untuk diri saya sebenarnya, menjadikan ayah dirindukan bukan tentang kesempurnaan. Jadi bukan tentang kesempurnaan ya Bapak dan Ibu ya. Tidak ada ayah yang sempurna kecuali Rasulullah SAW, tapi tentang usaha ayah untuk hadir. Jadi memang fokus kita adalah hadir sebenarnya. Nah, nanti kita akan bahas hadir itu ada 4, hadir secara kronologis, hadir secara psikologis, hadir secara berkesadaran dan kesabaran. Mudah-mudahan ada waktu insya Allah. Nah, teman-teman yang mulia Allah Subhanahu wa taala, judul besarnya adalah dari saya, jadi ayah yang dirindukan tidak sekedar diperlukan. Jadi banyak ayah yang diperlukan, banyak sekali gitu, tetapi banyak juga ayah yang tidak dirindukan oleh anak-anak gitu. Hanya sekedar diperlukan saja. Kalau saya mengistilahkannya Ustaz Wahab, diperlukan itu semacam shelter ya, semacam penginapan gitu. Jadi orang di situ mampirnya nggak lama-lama gitu. Tapi kalau dirindukan itu adalah home gitu ya, yang kita pengennya pulang ke situ, kita nyaman di situ, kita pengennya kalau ada apa-apa kita pengennya itu ke rumah bukan ke penginapan gitu. Nah, yang kita inginkan itu adalah ayah yang anaknya kalau ada apa-apa dia nggak ngomong ke orang lain, tidak chat kepada orang lain, tidak ngomong dia curhat kepada orang lain, tetapi dia curhat kepada ayahnya. Nah, itu yang kita inginkan, itu yang kita rindukan. Jadi bukan hanya sekedar anak-anak itu memerlukan ayah saja. Gitu apa? Oh, dia butuh ayah itu diperlukan hanya untuk uang, tetapi ayah itu anak-anak nggak memerlukan untuk persoalan emosionalnya, persoalan intelektualnya dan lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu yang berkesempatan taala, saya agak mundur sedikit. Ini juga sudah sangat dipahami semuanya. Mengapa kita harus bicara soal ayah? Eh, dari internal kita sudah sangat paham karena ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Ini saya catat ada beberapa proses disebutkan berkali-kali peran dan tokoh ya. Kalau peran itu adalah proses perkembangan yang ayah lakukan kepada anak. Itu perkembangan itu ada 4 gitu Bapak Ibu ya. Ada psikologis, emosional, intelektual, dan sosial. Nah, kalau tokoh itu adalah kehadiran ayah secara fisik. Nah, ini saya mencatat ada berapa, nanti Bapak Ibu tolong tambahkan. Di dalam Al-Quran itu disebutkan ada kehadiran secara fisik dan ada kehadiran secara perkembangan yang tadi saya sebutkan itu 4 tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah menyebutkan innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa Imran. Kalau di fathering itu kita mencatatnya bahwa uh, ini adalah salah satu rujukan pola kita mengasuh gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, ada contohnya yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman pasti kalau punya anak laki-laki dan perempuan pasti punya rujukannya. Atau teman-teman yang di sekolah pasti akan membedakan bagaimana stimulasi dan simulasi buat anak-anak laki-laki dan anak perempuan. Karena memang secara agama kita diminta bahwa kita memang beda melakukan stimulasi dan simulasi terhadap anak laki-laki dan perempuan. Nah, terutama juga di sekolah yang sekarang anak-anak banyak banget menghabiskan waktunya di sekolah, otomatis ya, sekolah yang menurut saya yang benar dan baik itu adalah sekolah yang sangat gampang kita melihatnya bahwa di situ ada jelas gitu ada bagaimana roadmap pengasuhan anak laki-laki seperti apa, roadmap pengasuhan anak perempuan seperti apa gitu. Saya ngambil contoh ya Bapak dan Ibu, ini teman-teman sudah melakukan juga. Di sekolah itu, misalnya kalau kita melihat perbedaan pengasuhan anak laki-laki dan perempuan itu, kalau di PAUD dan TK itu biasanya sekali dalam sepekan, gitu ya, sekali dalam sepekan biasanya anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda waktu masuknya. Ya, gitu ya teman-teman ya.
anak laki-laki itu akan masuk lebih awal, misalnya 15 menit lebih awal, kemudian fasilitatornya membimbing anak laki-laki itu dengan mengatakan, kalau anak laki-laki bilang, kenapa sih kami harus masuk lebih duluan, kok anak perempuan nggak masuk? Nah, kemudian fasilitatornya akan mengatakan bahwa kamu ini rijal, nak, gitu ya. Ngerti anak laki-laki di usia itu nggak ngerti, ya, tapi kita sedang memanfaatkan penanaman penyimpanan, kan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau itu diulang-ulang terus, nanti anak laki-laki itu akan internalize ke dalam dirinya bahwa anak TK laki-laki itu adalah rijal, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak akan kejar soal mengerti atau tidak mengerti. Ya, biasanya sepekan anak laki-laki yang masuk, tugasnya apa? Nanti fasilitator akan membimbing bahwa nanti di sekolah ini, di kelas ini akan masuk anak apa teman-temanmu yang perempuan. Nah, yuk kita periksa yuk pagarnya udah aman apa belum gitu. Anak laki-laki masuk pagar gitu ya. Terus kemudian dia bilang, udah pagarnya sudah aman, Bu Guru, Pak Guru. Nanti kalau ada anak perempuan, nanti dia akan aman masuk ke dalam kelas ini. Nah, setelah itu barulah anak perempuan masuk dan kemudian anak perempuan dibimbing untuk mengucapkan terima kasih kepada Rijal. Ini contoh sederhana ya teman-teman yang melihat Allah SWT, bagaimana proses bahwa di sekolah dan di rumah itu mengundi anak laki-laki itu dan mendidik anak perempuan itu berbeda. Kemudian di pola mengasuh itu juga Bapak dan Ibu pasti juga sudah melakukannya. Insya Allah internal, kalau internal kita sudah khatam lah insya Allah, bahwa ada umur-umur tertentu yang memang ada kehadiran ayah yang menurut amat saya no bergain gitu, nggak ada tawar menawar di situ. Seperti misalnya kehadiran ayah di usia anak laki-laki dan perempuan 2 3 tahun, 4 tahun itu untuk memulai pendidikan apa yang kita sebut dengan terbiatul jinsiah itu menurut saya adalah mutlak. Itu nggak bisa bergen gitu teman-teman ya. Jadi misalnya anak ayah, kenapa ayah diwajibkan dalam ilmu fathering itu wajibkan bermain gulat atau skin touch dengan anak laki-laki di usia 2 tahun 3 tahun itu dalam rangka memulai pengajaran terbiatul jinsiah. Karena terbiatul jinsiah itu tidak akan pernah dimulai sebelum dilakukan terbiatul syaksiah, pendidikan identitas gitu. Jadi ketika anak laki-laki main gulat dengan ayahnya dan kemudian mungkin suatu saat anak laki-laki nyekek leher ayahnya dan ayahnya memanfaatkan itu, dia pegang tangan anak laki-laki dan ayahnya mengatakan, nak kamu anak laki-laki muslim, anak laki-laki muslim tangannya bukan untuk ini untuk itu. Ngerti anak kita? Nggak ngerti, tapi kita sudah memulai sebenarnya sebuah pendidikan panjang terbetul jinsiah itu, pendidikan seksualitas itu dengan mengatakan kepada anak kita bahwa kamu adalah laki-laki muslim, tanganmu tidak untuk itu. Sama juga ya Bapak dan Ibu, ayah itu kalau anak perempuan biasanya di umur 2 tahun 3 tahun itu biasanya kalau di rumah kita itu di pintu keluar itu kita kita gantungkan jilbab bergo itu ya Ustaz Wahab ya. Jilbab bergo, jilbab kecil gitu yang gampang dibuka pasang. Nah, biasanya kalau anak perempuan tiba-tiba lari keluar terus ayahnya itu dengan bercanda ya Bapak dan Ibu ya jangan dengan keras ya itu bercanda menghalangi anak perempuan keluar. Kemudian anak perempuan ini bilang, kenapa sih Abi, kenapa sih aku nggak boleh keluar? Gitu. Terus kemudian ayahnya mengatakan bahwa ayahnya mendekat dan ayahnya kemudian memegang bahagian-bahagian yang itu adalah aurat. Nah, ayahnya mengatakan, nak, kamu adalah perempuan muslimah. Kemudian kata Allah dan Rasul ini adalah auratmu dan kemudian kita tutup ya nak dipakaikan jilbab bergo itu. Nah, itulah hal-hal di umur-umur tertentu yang ayah memang tidak bisa bergen itu, Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian nanti masa-masa sapih, di masa-masa kalau kalau mungkin di forum ayah itu kita menyebutnya ada di umur tertentu yang tombol kelaki-lakian anak laki-laki kita itu muncul. Nah, kalau tombol kelaki-lakian itu dia akan memperlihatkan dalam tanda petik kelaki-lakiannya. Misalnya Bapak dan Ibu di umur 7 tahun itu anak laki-laki biasanya sudah mulai itu yang sebenarnya bisa jalan biasa aja tapi dia ngeloncat gitu. Yang biasanya turun dari sofa biasa-biasa aja dia bisa loncat gitu Bapak Ibu ya gitu. Jadi heboh banget lah karena yang kayu kemarin-kemarin tuh nganggur aja gitu tongkat sapu sekarang sudah bisa menjadi pedang gitu ya teman-teman. Jadi tombol kelaki-lakiannya menyala. Nah, disitulah kehadiran ayah gitu. Ketika tombol kelaki-lakian menyala ini sebenarnya ini sinyal kepada ayah, wahai ayah, pulanglah kamu ke rumah dan ambillah kesempatan ini kemudian memulai proyek pertama kamu yaitu melakikan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan. Nah, itu menurut saya no bergain ya. Dan di usia itu juga lah kemudian ayah datang ke sekolah. Nah, ini menurut saya sebuah prosesi yang sangat menarik. Usia itu ayah datang ke sekolah dan kemudian berjabat tangan dengan pihak sekolah. Kita mulai program 2 ini, kata para ayah kepada para guru, terutama guru laki-laki. Apa kata ayah? Mari kita mulai melakikan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan. Nah, itu sekitar sampai umur sekitar 15-16 tahun. Baik Bapak dan Ibu yang berkesempatan,
ini Bapak Ibu bisa lihat di mana saja ya. Sebab fatherless di Indonesia itu enggak ada yang sebabnya tunggal, tapi disebabkan oleh banyak hal. Jadi fatherless kita sudah sepakat di ibu-ibu ya dan bapak-bapak ya, ini karena ayah ada, ayah tiada gitu ya. Ada ayah yang secara fisik, bisa jadi secara emosional nggak hadir, secara intelektual nggak hadir gitu, atau secara sosial atau secara spiritual nggak hadir. Nah, apa sebabnya? Uh, saya sebentar saya lihat datanya. Uh, Kalau persoalan struktur ekonomi ini tinggi ya Bapak Ibu ya. Kalau data yang saya dapat eh, itu bisa sampai 60% ya, 60% ya penyebabnya. Ya, karena persoalan pengangguran, jam kerja itu maksudnya kadang-kadang ayah itu baru bekerja ketika anaknya jam berapa malam gitu ya, atau pulangnya kadang-kadang pulang dalam sepekan, kadang-kadang nggak pulang gitu. Yang kedua adalah faktor dinamika keluarga. Nih perceraian tadi Ustaz Wahab sudah sampaikan, di perceraian juga tinggi, ini di data yang terbaru itu juga sangat tinggi. Uh, Artinya adalah sedunia tapi nggak sesurga, serumah tapi nggak sejiwa itu ya. Dan kemudian hamil di luar nikah itu juga adalah salah faktor fatherless ya. Yang ketiga adalah faktor sosial budaya. Ini karena adat ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar ada di satu provinsi, satu suku di negara kita ini yang memang laki-laki itu tinggi tinggi sekali ya, tinggi sekali. Jadi kadang-kadang laki-laki itu tidak diizinkan menggendong anak gitu ya. Kalau menggendong anak itu jadi aib gitu ya, Bapak Ibu. Atau laki-laki itu banyak tugasnya memang berleha-leha gitu ya. Urusan-urusan anak, urusan apa-apa itu lebih banyak kepada ibu. Atau yang kedua itu faktor sosial budaya itu kita menyebutnya siklus fatherless gitu. Jadi bapaknya, kakeknya fatherless, nah nanti akan menjadikan bapaknya fatherless. Bapaknya fatherless akan melahirkan anaknya fatherless. Kalau hukumnya dalam tanda petik di fathering itu adalah kalau si bapaknya pernah mengalami fatherless, nanti bapaknya akan melakukan itu kepada anaknya. Itu sederhananya seperti itulah Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, salah satu penyebab fatherless di Indonesia itu adalah faktor psikologis. Nah, psikologis ini juga banyak Bapak dan Ibu. Soal utang dan luka pengasuhan ini banyak banyak sekali. Itu apa ya, fatherless itu apa sih, utang dan luka pengasuhan? Contohnya apa ya? Seorang ayah yang umurnya sudah 40 tahun tetapi eh, ragu-ragu orangnya gitu Bapak Ibu ya. Atau seorang ayah yang nggak berani mengambil keputusan. Kenapa nggak berani mengambil keputusan? Karena persoalan utang pengasuhannya dia. Atau seorang ayah yang badannya laki-laki tapi sikapnya nggak laki-laki gitu. Karena itu persoalan utang pengasuhan. Nah, itulah yang menyebabkan anak-anaknya mencontoh bapaknya itu yang tidak berani mengambil keputusan, terutama bagi anak-anak yang di usia 10 tahun ke atas ya, di usia-usia menjelang masa dewasanya dia, itu utang itu dan luka pengasuhan ayah itu menjadi penyebab vandalis yang sangat luar biasa. Kemudian faktor psikologis yang lainnya adalah sebagian besar terjadi vandalis itu karena di rumah tangga kita di Indonesia itu tidak punya roadmap pernikahan. Jadi roadmap pernikahan itu apa ya Bapak dan Ibu ya, tidak punya rencana ya, tidak punya rencana tujuan pernikahannya mau kemana gitu. Jadi di rumah itu sama sekali tidak pernah didiskusikan. Ini tujuan rumah tangga kita mau kemana, tahapan-tahapannya seperti apa, 5 tahun pertama apa yang kita alami, apa yang harus kita lakukan, 10 tahun kedua apa yang harus kita alami, apa yang kita lakukan. Ustadz Wahab, saya ngambil satu contoh ya, di Ustadz almarhum Ustadz Rahmat itu di rumahnya itu saking beliau ingin anak-anaknya itu tidak menjadi fatherless, itu di salah satu dinding beliau itu dulu di rumah itu beliau fotokopi perbesar roadmap pernikahan. Saya pernah tanya itu kenapa ada roadmap pernikahan ditempel besar gitu di dinding beliau itu. Beliau mengatakan bahwa supaya nanti saya diingatkan oleh istri saya, apakah kapal rumah tangga, bahtera rumah tangga ini benar nggak saya bawanya gitu, benar nggak kemudinya gitu. Nah, bayangkan teman-teman yang mulia Allah SWT, kalau kita menikah gitu di dalam rumah tangga kita, kawam si ayah ditanya mau kemana, Abi, rumah tangga ini mau kemana, tahu udah kemana gitu ya. Nah, ini kan berbahaya nih teman-teman ya Bapak Ibu ya, sehingga si istri pun susah untuk mengingatkan kepada kapten yang bukan kemudi nakoda ini kapal
jalannya benar apa enggak gitu ya. Karena si ayah pun tidak menjelaskan kepada si istri kemana nih kapan ini dijalankan. Teman-teman, saya konsentrasi sedikit untuk bicarakan roadmap pernikahan karena di seluruh dunia fatherless itu akibatnya itu langsung kepada anak di seluruh dunia, kecuali Indonesia. Indonesia itu fatherlessnya tidak langsung ke anak gitu ya, tapi fatherless itu akibat yang pertama, orang yang korban yang pertama itu adalah pasangan istri, gitu ya, Pak Ibu ya. Nah, karena apa? Karena salah satu kaitan dengan ketika di pernikahan itu kita memang tidak punya memang tujuannya mau kemana, terus juga nggak mengerti tahapan-tahapan 5 tahun pertama apa yang harus dilakukan, 5 tahun kedua apa, 5 tahun berikutnya seperti apa. Kedua, teman-teman, adalah faktor psikologis itu adalah roadmap pengasuhan. Ini mungkin teman-teman juga sudah sangat paham roadmap pengasuhan ini tidak jalan. Tadi saya menyebutkan tadi bahwa mengasuh anak laki-laki itu kita nggak punya roadmapnya. Anak laki-laki targetnya mau seperti apa gitu teman-teman ya. Fitrah laki-laki nanti anak laki-laki kita di usia 20 tahun, 3 tahun ke atas itu seperti apa. Terus apa yang kita lakukan kepada anak laki-laki di usia 15 tahun, apa yang harus kita lakukan kepada anak laki-laki di usia 0-7 tahun. Nah, uh, itu nyaris kita tidak punya gitu loh Ustaz Wahab. Jadi di rumah kita itu uh, kalau ketika punya anak 0-7 tahun, nyaris antara suami istri tidak tahu ini siapa yang mau pegang gitu ya. Ketika anak usia 10 sampai umur 15 tahun atau 9 sampai 15 tahun, uh, suami istri atau si ayah nggak tahu program apa yang harus dilakukan kepada anak di usia ini. Sehingga nanti masa terbaiknya, golden periodnya anak itu hilang. Karena sekitar umur 15-16 tahun ke atas itu kita sudah sangat susah sekali untuk melakukan pembentukan gitu ya teman-teman ya. Nah, padahal di usia terbaiknya 0-15 tahun si ayah dan ibu nggak punya roadmapnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian anak perempuan juga pasti punya roadmap. Ya, nanti kita bahas di ujung dari pertemuan kita ini. Faktor psikologis yang kemudian membuat fatherless ini ada di Indonesia adalah kesehatan mental. Nah, Bapak dan Ibu juga sudah sangat sering mendengar kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, betapa ibu-ibu mengalami penurunan kesehatan mental yang sangat luar biasa, juga ayah mengalami penurunan kesehatan mental yang sangat luar biasa, sehingga ketika anak membutuhkan kasih sayang, dia nggak dapatkan itu. Ya, ketika anak mendapatkan perhatian, dia nggak dapatkan itu karena ayah ibunya ada persoalan dengan kesehatan mental. Ya, anak baru mau ngomong begini aja, ibunya marah. Gitu ya. Kenapa marah? Karena ada gangguan di kesehatan mental ibunya. Gitu. Anaknya baru mau ngusul begini aja, ya aku boleh nggak ngusul begini? Nggak boleh, nggak boleh, nggak ada usul-usul, gitu ya teman-teman. Ya, kenapa bisa ini dilakukan oleh ayahnya? Karena memang kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini kan multi sebab juga ya teman-teman, Bapak Ibu ya. Bisa jadi yang tadi itu mereka serumah tapi nggak sejiwa sebenarnya gitu teman-teman. Jadi mereka menghabiskan waktu mereka itu dalam rumah tangga itu berpura-pura aja sebenarnya. Berpura-pura sakinah, berpura-pura mawadah, berpura-pura bahagia gitu. Sebenarnya mereka banyak sekali persoalan tapi nggak terselesaikan. Kenapa nggak diselesaikan? Bisa jadi sang kawam tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan. Gitu. Jadi akhirnya ya dijalani aja. Gitu. Yang terakhir ini yang kita nggak bisa sama sekali melakukan apa-apa yaitu faktor kematian. Nah, fatherless di Indonesia itu faktor kematian tidak terlalu tinggi ya kalau saya lihat dari data ini. Fatherless itu yang banyak bukan karena tidak ada ayahnya sebenarnya, bukan ayahnya meninggal, tapi yang banyak terjadi itu adalah banyak sekali ayahnya meninggal tapi tidak disiapkan. Jadi ibunya menjadi bingung apa yang harus dilakukan terhadap ketika ayahnya meninggal gitu ya teman. Sama seperti ketika ayahnya dengan ibunya nauzubillah min dzalik bercerai gitu. Nah, yang menjadi tantangan itu adalah ketika setelah bercerainya. Itu yang menjadi tantangan. Itu yang terjadi fatherless yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman yang mulia Allah, jadi kesimpulannya adalah penyebab fatherless di Indonesia itu tidak pernah tunggal, ya nggak pernah hanya karena persoalan ekonomi, tidak, tapi juga karena persoalan tidak hanya persoalan sosial budaya, tidak juga hanya karena persoalan psikologis, tapi ini multi multi sebab. Nah, kemudian teman-teman yang mulia Allah, saya mohon maaf ini kalau teman-teman sudah pernah paham, tahu, saya ulang saja dampak fatherless di Indonesia itu ini urutannya dari kiri ya teman-teman ya. Kalau di seluruh dunia dampak fatherless itu di dua ini, daddy issue dan father hangat. Daddy issue ini ada anak perempuan yang tidak optimal keperempuanannya oleh ayahnya, gitu teman-teman ya, oleh ayahnya. Tadi ini Ustaz Wahab sudah disampaikan tinggi ya Ustaz Wahab di Kalimantan Timur ya.
BKKBN menyebutkan bahwa salah satu jadi isu di Indonesia itu adalah persoalan free sex, ya, seksual anak-anak kita yang anak perempuan kita yang kalau di BKKBN itu disebutkan hasil datanya umur 16 sampai umur sekitar 19-20 tahun itu sudah ada sekitar 63% anak perempuan yang melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Nah, salah satu sebabnya itu adalah karena daddy issues. Karena ada di umur tertentu, dia nggak mendapatkan stimulasi dan simulasi ifah itu seperti apa, malu itu seperti apa, itu dia nggak dapatkan di umur tertentu. Khususnya di umur-umur 7, 8 tahun, 9 tahun ke atas gitu. Kenapa tidak dapatkan? Karena tidak ada tokoh yang memperempuankan anak perempuan. Gitu teman-teman ya gitu. Ketika di rumah nggak ada program itu dan sayangnya di sekolah pun program ini nggak ada gitu. Sehingga tidak ada proses memperempuan anak perempuan. Jadi di sekolah itu tidak pernah dibahas bagaimana mengajarkan kepribadian empat perempuan yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Itu luput gitu teman-teman ya. Padahal sekarang di dunia barat itu hadis Rasulullah menyebutkan empat perempuan itu digunakan oleh banyak sekali negara-negara sekarang untuk menghebatkan anak perempuan gitu. Terakhir, Ustaz Wahab dan teman-teman, saya ada kegiatan di Brussel waktu itu beberapa bulan yang lalu. Uh, saya terkaget sekali bahwa proses memperempuan anak perempuan di beberapa negara itu yang salah satu caranya itu beliau ambil dari hadis Rasulullah yang menyebutkan para perempuan itu. Nah, dari isu itu nanti kita akan bahas. Salah satu penyebabnya juga adalah ketika di usia 0 sampai 7 tahun, baik di PAUD, di TK atau di rumah, anak perempuan kita tidak mengenal empat perempuan ini. Ya, jadi tidak dikenalkan dengan perempuan yang disebut Rasulullah SAW. Sehingga di TK itu tidak pernah dikhatamkan tentang empat perempuan ini, di rumah juga nggak pernah dikhatamkan. Ketika nanti di usia-usia 7 tahun, 8 tahun ke atas, tidak pernah dipraktekkan keterampilan, kepribadian, kehebatan empat perempuan ini. Itu jadi isu sih. Nah, teman-teman, saya agak ke kiri ya, teman-teman ya. Kalau diri teman-teman melihat file ini, di sebelah kiri. Ini anehnya di dunia itu hanya Indonesia yang fatherless itu dampak pertama itu dialami oleh istri, ibunya anak-anak. Maka tingkat perceraian, perselingkuhan dan lain-lain itu tinggi sekali. KDRT itu tinggi sekali karena ada tiang yang tidak berdiri di rumah itu gitu loh teman-teman. Gitu ya. Ada tiang yang tidak berdiri di sekolah-sekolah teman-teman ya. Ketika di rumah itu tidak ada ayahnya berdiri untuk menghebatkan 5 amanah Allah Subhanahu wa taala, di sekolahnya pun tiang ini nggak berdiri. Jadi kita mengalami, jujur saja teman-teman, saya guru, kita mengalami persoalan yang pelik juga di sekolah kita ketika di usia-usia 9 sampai umur 15 tahun itu guru laki-laki sangat susah untuk didapatkannya dan guru laki-laki cenderung tidak laki-laki teman-teman ya gitu. Jadi padahal di usia itu kalau di rumah dia nggak mendapatkan anak ini nggak mendapatkan keayahan, harusnya dia berharap itu ke sekolah. Jadi guru laki-laki itu kalau saya simpelnya Ustaz Wahab adalah kalau ada di sekolah itu yang anak-anak berumur 9 sampai umur 15, 16, 17, 18 tahun ke atas, menurut saya guru laki-laki wajib mengetahui tentang fathering gitu karena harapan kita ya satu-satunya guru lah gitu teman-temannya sekolah lah gitu ya kalau berharap di rumah mungkin ada banyak yang kita nggak anak-anak nggak dapatkan tentang laki-laki dari ayahnya. Nah, terus anak mau kemana lagi gitu loh teman-teman. Sementara proses tumbuh kembang anak itu kan seperti argo taksi ya teman-teman ya. Jalan terus argonya gitu. Ada tokoh ayah atau tidak di rumah atau sekolah itu mereka akan jalan terus. Umurnya akan bertambah terus. Ini dampaknya ya sedunia tapi nggak sesurga, serumah tapi nggak sejiwa gitu. Ini ketika tokoh ayah anak mengalami apa di keluarga itu mengalami fatherless. Eh, teman-teman yang milik Allah SWT, kemudian baru yang kedua dampak dari fatherless itu baru dua ini. Yang satu dari Isus ini anak perempuan. Yang kedua ini adalah father hunger. Nah, father hunger itu anak laki-laki yang tidak tertanamkan ke laki-lakiannya. Kenapa? Sama seperti tadi itu, sebagian besar di keluarga tidak punya roadmap, gitu ya teman-teman ya. Jadi kapan laki-laki itu yang tadi saya sebutkan tombol kelaki-lakian itu kapan nyalanya? Anak laki-laki sudah nyala tombol kelaki-lakiannya, tapi tokohnya nggak hadir, coachnya nggak hadir, gitulah istilahnya gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada orang membimbingnya, baik di rumah maupun di sekolah. Gitu. Di sekolah itu biasanya teman-teman yang mulai Allah kalau di ilmu keayahan itu ada beberapa guru yang kita harap betul ini saya tidak mengatakan bahwa guru lain itu tidak terlalu berperan ya, tapi semuanya berperan. Tapi ada 4 guru yang kita di ilmu Fating menyebutnya
apa ya, moment of father-nya banyak banget. Kepala sekolah kalau dia laki-laki, kemudian guru agama. Guru agama ini menurut saya mutlak harus tahu tentang father gitu ya. Karena salah satu cara terbaik untuk melakukan anak laki-laki itu adanya di guru agama. Dan kemudian guru kesenian dan guru olahraga. Nah, anak-anak kita di rumah mengalami anak laki-laki, dia nggak mendapatkan kelaki-lakian itu. Nanti kelaki-lakian seperti apa, saya izin ke teman-teman, seperti yang teman-teman sudah ketahui ada sekitar 7 kelaki-lakian di dalam pengasuhan kita, dan itu yang kita targetkan nanti. Ada juga 7 keperempuanan yang kita targetkan pada anak perempuan kita supaya dia tidak mengalami daddy issues dan father hunger. Nah, ini fenomena pernikahan yang tadi disebutkan juga adalah karena serumah tapi nggak sejiwa. Jadi dampak dari fatherless itu melahirkan serumah tapi nggak sejiwa itu ya. Ini dampaknya ke anak-anak ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah ini keterangan saja daddy issues yang tadi saya sebutkan, anak perempuan tidak optimal, terabaikan keperempuanannya. Kapan waktu yang paling signifikan itu akhirnya? Kalau saya boleh menyebut itu masa sekitar 9 lah, 9 sampai umur 15 tahun lah, itu teman-teman ya. Itu betul-betul itu teman-teman, betul-betul rumah dan sekolah itu kita cek betul gitu ya teman-teman ya, akan melahirkan anak-anak korban seperti anak perempuan kita atau anak laki-laki. Anak laki-laki itu sekarang teman-teman yang oleh Allah Taala kecenderungannya memang tidak survive ya. Kecenderungannya itu lebih kalau apa-apa dia memilih dengan teman laki-lakinya gitu. Nah, maka di Indonesia tinggi juga anak laki-laki yang cenderung punya kecenderungan untuk uh, suka dengan sesama jenis itu juga sangat tinggi gitu karena ada ruang kelaki-lakian yang tidak dapatkan di sekolah maupun di rumah. Di bawah ini ada keterangan ya teman-teman ya. Ini Deddy Yusuf dan Father Hangar itu anak yang rendah harga diri gitu ya teman-teman. Nah, kemudian perasaan marah, yang malu, kesepian dan lain-lain. Nah, di bentuknya itu seperti yang ini. Ini teman-teman juga sudah sangat paham ini ciri-ciri anak-anak kita. 11 itu anak yang boring ya teman-teman ya, yang gampang bosen itu karena ayahnya di rumah atau ibu atau ayahnya siapa itu eh, yang dilakukan tuh gampang ditebak gitu loh teman-teman ya. Sama seperti saya dulu guru tuh, saya guru kalau opening tuh gampang ditebak mana anak gitu. Jadi kalau sudah masuk, anak-anak di barisan belakang tuh selalu gibahin saya gitu tuh. Nih masuk nih, Ayah Irwan masuk nih, ke tengah nih, batuk nih, gitu. Nah, salam nih, salam nih. Jadi bayangkan ngajar bertahun-tahun itu saya nggak tahu gitu teman, karena saya nggak ngerti tahap perkembangan anak itu jadi persoalan. Sama seperti kita misalnya, mudah-mudahan teman-teman enggak ya. Jadi anak pamit, kalau anak kelas 3, kelas 2 ke bawah itu pamit. Oh, paling senang kalau dia tanya, bekal udah. Oh, itu senang anak-anak ibu ya. Tapi kalau anak kelas 4 SD ke atas ditanya, pagi-pagi dia pamit, dicium tangan kita, terus kemudian kita bilang, nak bekal udah gitu. Terus anak-anak bilang tuh, ya Allah, bosan banget gitu ya. Karena tahap perkembangannya bukan itu lagi yang ditanya gitu teman-teman. Sama seperti kita kalau di sekolah itu, Bapak dan Ibu, teman-teman guru pasti melakukan ini. Kita mungkin agak hati-hati menanyakan kepada anak kelas, kalau kelas 3 ke bawah itu pertanyaan yang paling gampang, apa kabar? Alhamdulillah, Allah Akbar. Itu senang tuh Bapak Ibu, anak-anak senang itu ya. Tapi kalau anak-anak yang kelas 4 SD ke atas itu secara perkembangan emosional, kalau kita tanya secara masif, apa kabar gitu? Itu berat menjawab, Alhamdulillah, Allah Akbar. Susah, berat sekali itu Bapak Ibu ya. Karena perkembangan emosional mereka, usianya sudah 10, 11, 12 tahun secara fisik, perkembangan emosional untuk dikatakan seperti itu perlakuannya pas buat anak kelas 3 ke bawah sebenarnya, gitu teman-teman ya. Gitu. Tapi kalau anak kelas 4 ke atas itu, pertanyaan-pertanyaan dengan emosional itu sudah sangat private sebenarnya, gitu ya teman-teman ya. Itulah sebabnya kenapa guru opening kelas 4 itu berbeda banget dengan opening kelas 1, gitu teman-teman ya. Opening kelas 5 itu berbeda banget. Opening kelas 8 beda banget dengan opening kelas 2 itu. Karena perkembangannya sangat berbeda. Nah, ketika kita tidak tahu ini, teman-teman, melahirkan anak-anak kita yang bore gitu ya. Anak-anak kita yang bosannya luar biasa. Jadi dia bisa tebak. Saya misalnya nanya ke anak-anak saya, pasti ditebak mana anak pagi-pagi. Nah, aku mau pamit ya gitu. Nah, anak-anak pasti bilang, nanyain bekal nih gitu ya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi saya bilang, ya Allah ya pantesan anak-anak ya di sekarang banyak sekali anak-anak mengalami kebosanan itu. Karena apa? Lagi-lagi saya mengasuh, mendidik tidak mengerti siapa yang saya asuh, saya didik ini. Gitu loh teman-teman.
Kemudian lonely itu kesepian ya, anak kesepian ketika misalnya eh, dia pulang di sekolah, gurunya bilang kamu bagus banget mewarnai. Terus dia pulang, dia bilang aku akan ngomong dengan ayah gitu. Ketika dia tunggu ayahnya sampai sore sampai malam, anaknya sudah sangat bersemangat gitu. Disuruh tidur nggak mau tidur. Kata neneknya ngomong aja sama nenek. Enggak, aku ngomongnya sama ayah. Ditunggu ayahnya, datang ayahnya, ayah bilang assalamualaikum, anaknya langsung lari, anaknya bilang ayah, aku 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 tadi 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 di sekolahan, gitu loh bapak ibu yang gitu. Oh, saking luar biasanya, karena ini sangat luar biasa bagi dia. Saking dia bilang aku susah ngomong. Habis dia ngomong, ayahnya bilang begini, santai, alhamdulillah, lanjutkan. Kata anaknya, astagfirullah, gitu ya, kata anaknya gitu ya. Sudah disimpan-simpan gitu teman-teman. Jadi anak-anak kita nggak mengalami kesepian ya, kesepian secara fisik dan kesepian secara secara jiwa. Berikutnya angry, angry itu anak-anak yang kalau mengalami sesuatu itu kalau nggak dia marah, kalau nggak dia kabur gitu ya teman-teman ya, kalau nggak dia fight, kalau nggak dia flight. Nah, stres itu anak-anak kalau sekarang di Indonesia itu potensi anak-anak yang stres itu sekitar 20 jutaan ya teman-teman ya. 20 jutaan itu salah satu penyumbang yang paling besar itu namanya stres akademik dan stres pengasuhan. Stres akademik dengan stres pengasuhan itu hampir sama. Stres akademik itu adalah ketika guru kelas 2 SD tidak mengerti tentang apa yang harus dilakukan kepada anak kelas 2 SD. Kecuali dia datang dan kemudian dia mengajarkan matematika, mengajarkan biologi dan lain-lain. Tapi sebenarnya uh, dia nggak mengerti sebenarnya apa anak kelas itu seperti apa yang dia pegang. Atau di rumah itu adalah antara ibu dengan ayah belum belum sepakat juga bagaimana cara membangunkan anak gitu teman-teman ya. Jadi padahal kan teman-teman semua mengetahui mengetahui persis bahwa Rasulullah mengingatkan betul bahwa persoalan pagi hari dan persoalan mau tidur itu ada hati-hati ya teman-teman ya. Karena persoalan bangun pagi itu supaya jangan tercabut keberkahan yang pagi hari itu kan, bayangkan kalau antara bapak dengan ibu nggak pernah sepakat gitu untuk membangunkan anak. Ibu dengan gaya ibu, ayah dengan gaya ayah gitu. Nah, itu menimbulkan anak-anak stres dan berpotensi untuk depresi. Kemudian terakhir anak yang cepat lelah. Nah, agar jadi ayah yang dirindukan tak sekedar diperlukan itu, ini saya catat tiga yaitu Bapak Ibu yang boleh tahu sementara tiga pilar. Yang satu pilar yang ini sudah sama-sama ketahui. Tapi pilar yang pertama itu namanya mahabbah atau loving ya. Loving itu adalah kalau saya mengistilahkannya I love you just the way you are. Itu yang kita ngomong sama anak-anak kita gitu. Jadi ayah mencintaimu apa adanya gitu ya. Dan ibu mencintaimu apa adanya. Jadi kalau ketika kita bicara itu kepada anak kita, nggak berat kalau kita membanding-bandingkan gitu ya teman-teman ya. Nggak berat kita untuk membandingkan, melabel, memvonis dan lain-lain karena basicnya adalah cinta kita yang tidak bertepi dan bertapi itu kepada anak kita kan gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pilar yang kedua adalah tarbiyah, ariayah dan tansiah ini asuh asih asah ini coaching ya teman-teman ya. Walaupun nanti ada sedikit perbedaan istilah ya teman-teman ya. Kalau di tahap tumbuh kembang itu, kalau anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun, 8 tahun itu biasanya kita melakukan pendekatan teaching gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau sudah anak umur 9 tahun ke atas itu jangan teaching lagi tapi coaching gitu ya teman-teman ya. Nah, ini menurut saya coaching ini istilah keseluruhannya saja ya. Tapi kalau di tahap tumbuh kembang nanti kita akan bedakan di umur mana kita teaching, di umur mana kita coaching. Yang gitu ya teman-teman. Baik, kemudian yang ketiga, teman-teman adalah kedua ya keteladanan, modeling. Jadi tiga ini sebenarnya tugas ayah yang mudah-mudahan suatu saat nanti ayah akan menjadi ayah yang dirindukan. Ya teman-teman ya. Jadi dia mencintai anak apa adanya, dia mencintai anak itu dengan mencintai sang pemilik dari anak. Kemudian dia tidak menjadi coach yang nomor dua, tetapi dia tetap menjadi coach yang nomor satu. Sekolah itu hanya membantu saja, gitu teman-teman ya. Atau mitra yang lain itu hanya membantu saja. Tapi pelaku tetap dia, pelaku utama tetap dia. Kemudian yang ketiga adalah modeling. Nah, dalam proses terbiah itu, seperti yang teman-teman juga sangat pahami bahwa apa ya action itu jauh lebih kenceng daripada omongan gitu ya teman-teman ya. Jadi modeling itu jangan luar biasa. Baik, dari mana kita ambil ini teman-teman? Dari tiga pilar ini kita ngambil dari Asyafat 102 ini. Bagaimana mahabbahnya Nabi Ibrahim kepada anak beliau, Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan apa ya bunaya, itu panggilan yang sangat, sangat luar biasa sekali. Kemudian
salah satu contoh prosesi yang sangat luar biasa, prosesi tarbiyah itu kita melihat ketika Nabi Ibrahim mengatakan maka fikirkanlah apa pendapatmu. Nah ini kan kalau di Cordova itu biasanya kita ungkapkan kepada anak-anak eh, melatihkan kepada anak-anak khususnya di umur-umur 10 tahun ke atas, 9 10 tahun ke atas itu karena dia sudah masuk kepada proses coaching, jadi kita eh, mau sudah melibatkan mereka gitu ya. Nah, ini kan pasnya sebenarnya maka fikirkanlah pendapatmu itu adalah ketika anak-anak umur 9 sampai 10 tahun. Nah, teman-teman, yang ketiga, kedua itu kita bisa melihat dari ketika Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Gitu ya, teman-teman ya. Bayangkan ini adalah ketaatan tanpa reserve. Dari mana dibangunnya? Dari wahai anakku, Nabi Ibrahim memanggil wahai ya bunaya, kemudian Nabi Ismail membalasnya ya abati. Kemudian dikasih bonus dua. Apa itu bonus dua? Nabi Ismail mentaati ayahnya bukan karena takut tapi karena kagum. Itu teman-teman. Nah ini adalah salah satu alasan di dunia pendidikan dan pengasuhan itu mendisiplinkan anak itu base-nya adalah laughing. Jadi bukan karena ketakutan ya teman-teman. Baik. Nah teman-teman yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, pilar yang pertama itu adalah mahabbah ya. Mahabbah itu kalau saya menyimpulkannya begini Ustaz Wahab ya. Jadi agak susah kita mencintai anak-anak tanpa mencintai sang pemilik dari anak. Itu sederhananya begitu. Jadi kalau ayah yang hebat itu pasti ayah yang punya hubungan relasi spiritual yang kuat dengan Allah SWT karena anak itu milik Allah bukan milik kita. Kan gitu ya teman-teman. Sekolah yang baik dan benar itu adalah sekolah yang kata Ustadz Fatihah kan yang guru-gurunya nggak lupa qiyamul lailnya, nggak lupa tilawahnya, nggak lupa sujudnya, nggak lupa ketika guru-guru itu datang ke sekolahan, mereka berdiam diri dulu di pagar sekolah itu dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, semua ikhtiar sudah aku lakukan, sekarang aku serahkan semuanya ini kepada engkau. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah salah buah proses loving sebenarnya yang ayahnya harus lakukan. Jadi mudah-mudahan kita sepakat, Bapak dan Ibu semua, jadi mencintai anak kita, wahai ayah, agak susah ayah mencintai anak kalau ayah tidak mencintai sang pemilik dari anak. Nah, kita yakin lah insya Allah ya, yakini anak miliknya Allah, maka asuh dengan cara-cara sang pemilik. Nah, berarti Bapak Ibu yang berkata taala di rumah dan sekolah berarti kita harus cari tahu dulu kan gitu ya teman-teman ya. Kalau anak itu miliknya Allah berarti seperti apa sang pemilik maunya terhadap anak itu. Kan itu teman-teman ya. Seperti apa pola asuhnya. Nah, misalnya kalau teman-teman lihat di sekolah-sekolah kita itu di usia 0 sampai 7 tahun, 8 tahun itu kenapa kita menempatkan orang-orang terbaik di usia itu? Karena Allah memberikan potensi terbaik di usia itu. Kan gitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa guru PAUD, guru TK, guru SD itu adalah guru-guru yang sangat guru-guru yang terbaik karena Allah memberikan yang terbaik. Sang pemilik dari anak itu memberikan yang terbaik. Khianat kita kalau kita tidak menempatkan yang terbaik, orang-orang terbaik di saat Allah memberikan yang terbaik. Kan gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah jangan khianati amanah Allah. 5 fitrah itu, fitrah fisik itu, fitrah fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Itulah sebabnya seorang ayah itu tidak lagi berprinsip bahwa aku hanya mencari uang semata. Bukan urusannya dengan fisik saja, tapi urusannya sudah ayah itu akan mengatakan ke dirinya bahwa aku bertanggung jawab soal fisik, bertanggung jawab soal spiritual anak, bertanggung jawab soal emosional anak, intelektual dan sosialnya anak. Yang ketiga, salah satu bukti kita mencintai Allah itu mencintai sang pemilik anak itu adalah pasti kita yakin makin kecil makin besar makin serius kita teman-teman ya. Maksudnya begini, makin kecil umur anak makin besar potensi yang Allah titipkan dan pasti kita akan makin serius. Itu sebabnya kalau sekolah-sekolah itu semakin kecil grade-nya itu pasti ditempati oleh guru-guru yang terbaik ya. Jadi semakin kecil PAUD, TK, SD, SMP. Saya tidak mengatakan guru SMP, SMA enggak terbaik ya Bapak Ibu ya, tapi usia yang terbaik itu memang Allah berikan potensinya di usia-usia itu. Kalau di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu guru-guru terbaik setara dengan PAUD, TK, SD itu adalah guru-guru yang memang sangat mumpuni gitu. Nah, seperti sekarang dilakukan oleh para teman-teman di Finland, teman-teman di Paris, Prancis, di Rwanda, di Afrika, di Singapura, mereka mulai kalau saya menyebutnya mereka mulai nyunah gitu. Jadi makin kecil anak-anak itu guru PAUD dan TK itu ditempatkan oleh orang-orang yang bukan orang-orang biasa gitu. Kalau di rumah itu, kalau kita punya anak 0 sampai 7 tahun, pasti bapak ibunya sangat serius mengurus anak 0 sampai 7 tahun. Ya. Yang kedua, teman-teman yang melakukan SWT adalah mencintai anak itu agak susah kalau kita nggak mencintai pasangan. Ini boleh setuju, boleh tidak setuju nih teman-teman ya. Tapi penelitian menyebutkan bahwa kalau sepasang suami istri itu saling mencintai, itu akan lebih mudah sebenarnya untuk mengurus mencintai anak-anak. Baik,
Kemudian teman-teman yang mulia Allah Taala, tadi saya menyebutkan cinta Allah itu membenahi rasi spiritual. Berarti rasi spiritual itu yang harus kita benahi adalah sering-sering minta ampun sama Allah, bertaubat kepada Allah. Bisa jadi kenapa kita minta ampun dan bertaubat? Karena bisa jadi di usia 0 sampai 7 tahun kita nggak tahu sebenarnya apa yang Allah inginkan, sang pemilik inginkan terhadap anak itu apa gitu. Uh, Bisa jadi di umur 9 sampai umur 15 tahun kita nggak tahu juga yang diinginkan sang pemilik itu polanya seperti apa, kita nggak tahu juga. Makanya kita minta ampun dan sering-sering bertobat kepada Allah. Teman-teman yang oleh Allah SWT, yang kedua, tadi saya menyebutkan, mencintai anak itu agak susah kalau kita nggak mencintai pasangan. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam mencintai pasangan? Tadi di awal saya sudah menyebutkan bahwa perlunya kita membereskan, memeriksa relasi pernikahan. Sederhananya seperti ini ya teman-teman. Saya yakin teman-teman di Kalimantan Timur sudah punya ini di dalam pernikahannya, punya tujuan kemana gitu ya teman-teman ya, sudah disepakati biar kapten kapal di rumah tangga itu eh, jelas gitu dia mau arahnya kemana gitu teman-teman ya. Kemudian juga sang navigator atau co-captain gitu ya, si istri juga tahu gitu misalnya, bilang sama kapten, Kapten kayaknya kapal ini arahnya bukan ke arah A23 deh. Nah kebayang ya teman-temannya kalau sebuah rumah tangga nggak punya tujuan gitu ya teman. Si kapten juga nggak tahu mau diarahkan kemana gitu. Nah, baik, ini program pernikahan yang nanti ini tujuannya yang di arah 23 ini contoh saja ya teman-teman. Ya, teman-teman boleh buat dengan cara yang lain. Kemudian kita bikin tahapan-tahapan ini supaya kita tahu tantangan di nomor 2 ini dan 5 tahun pertama. 5 tahun pertama itu periode yang sangat sulit. Yang harus kita lakukan itu adalah hunna liwasulakum antum liwasulahunna. Bilang sama pasangan kita bahwa ini lihat jangan emosional ya, karena kita ini datang dari dua pola asuh yang berbeda. Nah teman-teman yang mulia Allah Ta'ala, di 5 tahun pertama ini banyak terjadi hal-hal yang sangat rumit dalam pernikahan kita, tetapi karena nggak punya roadmap-nya, akhirnya kita nggak tahu cara menyelesaikannya seperti apa. Nah ujung-ujungnya nanti di tahap yang ketiga, ketika anak-anak datang, terjadilah fatherless itu, teman-teman ya. Gitu ya. Ya. Baik, kemudian bagaimana cara ayah membangun mahabbah ini? Saya mengistilahkan sederhananya small steps ya. Jadi ya, kecil-kecil aja dulu ya. Misalnya eh, apa eh, memberikan mencintai Allah misalnya apa, temulelnya sudah ajak gitu lah teman-teman ya. Gitu tilawahnya setiap hari berapa ya, seperti yang teman-teman sudah lakukan lah insyaallah. Kemudian puji dan hargai satu hal kecil yang terjadi di anak-anak kita. Ya, jangan lupa kalau boleh dibedakan ya Bapak dan Ibu. Yang tadi saya sebutkan, pujian itu biasanya untuk anak-anak yang di usia 7 tahun, 8 tahun ke bawah karena targetnya, tumbuh kembangnya itu adalah self-image, citra diri. Jadi citra diri itu lebih kepada anak-anak mendapatkan pujian. Kalau yang di usia 8 tahun, 9 ke atas itu, kalau boleh jangan dipuji, tapi dihargai, ya, teman-teman ya, dihargai. Jadi kan misalnya gini, anak-anak 10 tahun ke atas itu kalau dia berhasil mengerjakan pekerjaan sesuatu, Bapak dan Ibu bilangnya atau guru-guru di sekolah bilangnya, waduh Masya Allah, tabarakallah hebat sekali, ini anak bu guru atau anak ayah gitu. Nah, anak bilangnya biasa aja kali gitu. Karena memang perkembangan emosionalnya sudah sangat berbeda gitu teman-teman. Jadi yang kita lakukan di usia 10 tahun ke atas itu, kalau kita melihat di ilmu fathering itu adalah puji prosesnya ya gitu, karena target kita kan self esteem ya, harga diri. Jadi memang hargai, jangan dipuji lagi tapi hargai. Jadi kita akan mengatakan Masya Allah tabarakallah nak, kamu pasti bekerja keras untuk hasil yang hebat ini. Jadi bekerja kerasnya itu teman-teman ya, karena yang kita kejar itu adalah uh, self esteem. Kemudian tanya dan peduli perasaan. Nah ini juga saya ambil contoh yang itulah teman-teman yang sering kita di pagi hari bagi anak-anak yang di usia kelas 3 ke bawah itu masih senang tuh teman-teman kalau ditanyain pagi-pagi hari itu mau pamit, bekal udah belum gitu. Tapi kalau anak-anak yang sudah umur 10 tahun itu kalau ditanyain bekal dia agak aduh malas-malas jawabnya. Tapi kalau kita tanya begini pagi hari kita bilang anak kita kelas 4, 5, 6 mau pamitan, ayah mau pamit. Dicium tangan kita terus kita tahan sebentar. Ya, ayah mau ngomong nak. Gitu. Nah, kalau anaknya bilang ayah mau nanyain bekal ya, oh enggak gitu. Ayah udah insaf gitu. Jadi ayah mau nanya apa gitu. Ayah mau nanyain kamu bahagia nggak pagi ini? Wah itu pas banget Bapak Ibu. Karena di usia itu perkembangan yang paling hebat itu sosial emosi ya. Atau Bapak Ibu mengatakan, Mas, Kakak, Mbak, Abang, hari ini rencana ada nggak misalnya sharing apa misalnya apa makanan atau bekal atau apa itu senang banget anak-anak di usia itu. Baik,
Teman-teman yang Ayah kedua Hinali, adalah ya 5 menit lagi ya ayah ya. baik baik Enggak, biar diskusinya lebih maksimal. Izin ayah, enggak. Lanjut, baik lanjut. baik ya. Saya baca ini slide-nya teman-temannya biar lengkap sampai ketiga. Pilihan ketiga ini teman-temannya pemeliharaan pengasuhan, sebutnya coaching ya teman-teman. Nah, apa target kita? Kenapa kita mengcoaching anak? Target kita ini, teman-teman ya. Jadi jangan ninggalin anak lemah. Berarti kita harus ninggalin anak yang tangguh. Nah, anak yang tangguh itu adalah anak yang usia psikologis lebih matang dari usia biologis. Ini target kita kan teman-teman ya. Zainab, Usama, Zaid bin Sabit, Muhammad Al-Fatih itu salah satu contohnya. Muhammad Al-Fatih itu usianya 19 tahun secara biologis, secara psikologis itu setara dengan orang umur 24-25 tahun secara psikologis. Itulah sebab yang tadi saya bilang itu anak kelas 4 SD ke atas jangan lagi dipuji, dihargai. Karena dipuji itu untuk anak-anak yang usia 9 tahun ke bawah gitu teman-teman ya. Memujinya jangan masif lagi. Itu mereka tersinggung karena perkembangan emosionalnya jadi turun gitu ya. Umurnya sudah 10 tahun, 11 tahun tapi diperlakukan seperti anak umur 2, anak umur 6 tahun, umur 7 tahun. Baik, waktu mungkin teman-temannya. Nah, kemudian coaching itu apa yang kita coaching? 5 ini ya teman-teman, khususnya ayah ya. 5 ini amanah Allah SWT sesuai dengan tahap perkembangan. Mengcoaching aspek intelektual, contohnya teman-teman kalau anak-anak yang kelas 3 SD ke bawah itu, kalau dia ada persoalan, kita kan memang agak lebih cepat membantu ya teman-teman. Tapi kalau sudah kelas 4 SD ke atas, kalau dia ada persoalan secara intelektual, yang harus kita tanamkan itu seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi prosesnya tidak lagi misalnya, ayah aku tadi dibully sama teman. Kalau anak kelas 4, 5, 6 bicara, ayah dan ibu menurut saya jangan selesaikan. Tapi tanya seperti Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail. Nah, menurut kamu seperti apa bagusnya? Gitu teman-teman ya. Karena salah satu hak intelektual anak di usia 10 tahun ke atas itu adalah namanya BMM. BMM itu berpikir, menganalisa dan memutuskan seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, kemudian aspek fisikal spiritualnya nggak sempat saya bicara, teman-teman. Harusnya saya bicarakan ini sesuai dengan tahap perkembangan. Secara spiritual seperti apa? Saya ambil contoh saja yang spiritual. Anak Bapak Ibu laki-laki umur 7 tahun itu puncak tahap perkembangan spiritual di tahap perkembangan yang pertama. Nah, dia sudah siap untuk siap disiapkan oleh Allah, tahu kanan kiri, atas bawah dan lain-lain. Nah, tugasnya ayah di usia 7-8 tahun itu adalah mencontohkan kepada anak laki-laki seperti apa laki-laki itu beragama gitu ya teman-teman ya, gitu ya. Misalnya pergi ke masjid dan lain-lain. Nah, karena ada masih banyak slide, saya cepat saja teman-teman. Ini proses tumbuh kembang, amanah proses tumbuh kembang, teman-teman. Yang teman-teman sudah lakukan di rumah 0 sampai 7 tahun itu lebih banyak ibu memang. Kemudian ini targetnya self image itu bentuknya stimulasi. Ini targetnya self esteem 8 sampai umur 15 tahun, 15 tahun. Ini ayah yang memang lebih banyak dengan mitra. Nah, bentuknya sudah coaching ya teman-teman ya. Jadi tidak lagi teaching ya, tapi coaching. Baik, kemudian yang saya cepat saja, yang tadi saya sebutkan itu, targetnya lagi adalah dalam proses tarbiyah itu, dalam proses coaching itu adalah pasti teman-teman sudah membuat ini ya. Jadi anak laki-laki itu bikin roadmap-nya. Nah, targetnya di usia 23 tahun ke atas, dia punya kelaki-lakian anak kita, 7 kelaki-lakian ini. Ya, ada kawamunnya. Nah, ini juga sama, target di sekolah juga seperti itu. Ada Abdullahnya. Abdullah itu adalah apa ya, anak-anak yang nanti kalau sudah besar itu, kalau apa-apa itu dia selalu bilang ini bukan karena aku tapi karena Allah gitu. Nah itu dibentuknya nggak bisa dadakan, tapi dibentuknya sejak dari kecil di usia 0 sampai 7 tahun. Itulah sebabnya kenapa kalau kita ngelihat di PAUD dan TK itu, kalau ibu guru, pak gurunya, anaknya bilang, aku bisa hebat mewarnai ya pak guru gitu. Nah pak gurunya bilang, Masya Allah, tabarakallah anak, kamu hebat sekali mewarnai atas izin Allah. Kenapa sebut atas izin Allahnya? Karena 20 tahun ke depan, di usia 23 tahun ke depan, dia harus di dalam diri anak laki-laki itu ada fitrah Abdullah. Ya gitu ya teman-teman ya. Begitu dengan kawamu dan lain-lain. Anak perempuan juga seperti itu. Ini ada beberapa fitur keperempuanan. Salah satu cara media yang sarana menurut saya yang terbaik itu adalah dengan mengenalkan 4 perempuan ini yang terbaik dunia dan akhirat ini kepada anak perempuan kita di usia 0 sampai 7 tahun. Jangan sampai di rumah dan di sekolah tidak menceritakan 4 perempuan ini. 8-15 tahun jangan sampai tidak dipraktekkan supaya kita mendapatkan 7 kehebatan anak perempuan ini. Ini keterangan saja ya Bapak dan Ibu ya. Ini anak laki-laki, begini anak laki-laki diasuh. Zakarun Allah qawamun khalifah rajulun muharrik lajulun qawira'in ini teman-teman ya. Nanti setelah usia 21 tahun, 23 tahun, ini tahap perkembangannya 0 sampai 7 tahun lakukan ini, 8-14 lakukan. Ini yang tadi keterangan saja.
Abdullah itu apa khalifatul fil apa Zakarun itu anak laki yang memiliki kemampuan berpikir. Itu yang tadi saya sebut itu. Jadi kalau di umur 10 tahun, kalau ada masalah di rumah dan di sekolah, diselesaikan cepat berarti kita khianat dengan fitrahnya anak laki-laki. Jadi memang harusnya kita latih dia. Menurut Abang bagusnya seperti apa gitu ya, Bang. Ada Roin dan lain-lain. Ini anak perempuan, roadmapnya seperti ini targetnya, Al-Muru'ah, Al-Qawarir, Al-Un itu dan lain-lain. Kemudian jalankan roadmap, ini teman-teman ya, mengenalkan 4 perempuan, kemudian mempraktekkan 4 perempuan, sederhananya begitulah teman-teman. Ini keterangannya, Al-Un, Al-Qawarir dan lain-lain. Bagaimana proses tarbiyah itu? Kalau saya menyebutnya teachable moment. Teachable moment itu adalah memanfaatkan momen-momen yang biasa-biasa saja menjadi momen yang luar biasa ya. Kemudian manfaatkan momen sehari-hari dan mutlak menurut saya adalah sesuai dengan tahap perkembangan. Nah, pilihan ketiga yang terakhir teman-teman adalah kedua. Nah, kedua itu ini profil ayah yang dirindukan. Kita bisa lihat ayah Ibrahim ya teman-teman. Ini kita lihat di As-Saffat itu ayah yang bersandarnya kepada Allah saja, segera tidak suka menunda, ayah yang tidak pernah putus asa. Nah, kenapa modeling ini penting? Ini ya teman-teman ya, action speak louder than word itu teman-teman setuju lah insya Allah ya. Kemudian berikan keteladanan pada 5 fitrah dasar ini ya, pada fitrah dasar fisikal, spiritual, emosional, sosial. Ini fitrahnya ya teman-teman ya, seperti misalnya fitrah fisikal anak laki-laki memang dia harus banyak bergerak. Nah, ayahnya juga jangan lesu-lesu aja. Ayahnya juga harus banyak bergerak ya. Fitrah spiritual tadi saya sebutkan itu, anak laki-laki umur 7 tahun itu biasanya dia sudah mengalami puncak puncak fitrah spiritual yang sangat luar biasa di umur sampai 7 tahun. Nah, tugas ayahnya adalah bagaimana mendampingi dan memberikan keteladanan. Ayah pergi sholat ke masjid dan lain-lain. Ya. Kemudian jadilah ayah yang hadir sebagai model. Ini model dia tuh 4 ya teman-teman ya. Hadir secara kronologis, hadir secara fisik maksudnya. Secara psikologis itu hadir yang 4 tadi teman-teman. Hadir secara emosional, intelektual, sosial. Kemudian hadir dengan berkesabaran. Berkesabaran itu hadir sesuai dengan tahap perkembangan. Itulah sebabnya kalau saya menganjurkan bagusnya sih di rumah kita ada buku tahap perkembangan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Hadir model berkesadaran itu amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini juga nggak perlu dihafal ya teman-teman. Ini saya membuatnya kapan ayah hadir secara kronologis psikologis itu ada umurnya. Ini waktunya nggak memungkinkan Ustaz Wahab ya. Kemudian ini hadir secara berkesadaran. Kita sadar betul bahwa Allah menyebutkan di An-Nahl 78 itu salah satunya ini adalah kurikulum terbaik buat anak 0 sampai 7 tahun. Ini kurikulum terbaik buat anak-anak 8 sampai 15 tahun di rumah dan di sekolah. Ada Safat 102 dan kemudian Luqman ayat 13 sampai 19. Hadir kesabaran kata Ibnu Qayyim al-Jauzi ini tahap perkembangan seperti ini. Nah, bagaimana membangun kedua itu? Saya bilangnya show don't tell. Jadi jangan banyak ngomong kalau anak-anak. Dilakukan aja. Teman-teman yang mulai kaum subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang bisa sampaikan terlalu cepat ya, mungkin teman-teman yang mulai kaum subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin terbatas pengetahuan saya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Ustaz Wahab, saya izin sebentar, Ustaz Wahab. Ada kejadian sebentar di luar. Saya lihat dulu sebentar. Siap, siap. Izin sebentar, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan reaction tada ya buat Ayah Irwan yang luar biasa sudah memaparkan materi keayahan pada malam hari ini. Memang rasanya nggak cukup 1 jam ya kalau bertemu Ayah Irwan ini. Tapi karena kita memang dibatasi oleh waktu dan ruang, kita maksimalkan paparan beliau yang sedikit ini. Dan saya yakin para ayah bunda, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatis, banyak sekali yang mungkin akan kita tanyakan ya. Karena sejatinya temuan-temuan kita di lapangan, di rumah-rumah kita, bisa jadi tidak melulu dan tidak selalu sesuai dengan teori yang ada ya. Nah, nanti kita akan diskusi dengan beliau, mungkin ada waktu sekitar 15-20 menit. Silahkan para ayah bunda, kita mungkin teknis bertanyanya, setiap bertanya langsung direspon kali ya, karena kita di ruang yang terpisah. Yang pertama itu, yang kedua, kalau nanti ayah bunda tidak sempat raise hand untuk bertanya, mungkin boleh menulisnya di room chat, atau boleh mencatat nomor handphone ayah Irwan tadi, sehingga tidak terbatas di ruang Zoom ini saja, bisa kita lanjutkan di luar forum ini insya Allah. Masya Allah ya, Ayah Elang Borneo, sayang banget hanya sebentar saja ya. Pelajaran seumur hidup ya, namun dibahas beberapa jam saja, Masya Allah.
Baik, sambil menunggu Ayah Irwan yang mungkin ada urusan sedikit ya. Tadi kita mendapatkan banyak sekali quotes-quotes penting ya yang mungkin sudah sekian umur pernikahan kita belum pernah kita dapatkan karena sejatinya menjadi orang tua ini adalah amanah sepanjang hayat. Kalau kita bekerja ada pensiunnya, kalau kita kuliah ada lulusnya, tapi menjadi orang tua sejak kita mengucapkan ijab kabul dan dinyatakan sah, sejak itulah kita mendapatkan amanah ya sebagai orang tua dan tidak akan pernah berhenti sampai umur ya, sampai ajal memisahkan kita. Baik, sepertinya Ayah Irwan sudah hadir di tengah-tengah kita kembali. Saya ingin melihat raise hand dulu, disilakan sambil dibantu juga Bu Asa ya, kalau ruang saya terbatas melihat, mungkin ada teman-teman yang raise hand, silakan gunakan reaksinya atau mungkin kita lihat juga sambil di room chat ya. Silakan Ayah Bunda, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Nah, pertanyaan pertama from Hilda ya. Ayah Irwan izin bertanya, gimana dengan suami yang jarang ada di rumah? Ya. Atau, wait. Ya, atau pulang 2 bulan sekali dan di tempat kerja sinyal agak susah ya. Gimana solusinya Ayah Irwan? Mungkin ini dulu Ayah Irwan bisa dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda yang bertanya, yang pertama menurut hemat saya adalah kita mencontoh beberapa perempuan-perempuan hebat yang juga mengalami hal yang sama ya. Jadi seperti Bunda Hajar dan kemudian ada beberapa bunda-bunda yang lain yang mungkin kita ambil Bunda Hajar. Bunda Hajar itu Nabi Ibrahim kan jarang pulang ya teman-teman ya. Gitu. Tapi yang paling menarik adalah Bunda Hajar adalah orang yang sukses menurut saya bekerja sama dengan suaminya untuk menyebarkan satu orang yang disebut dengan Nabi Ismail. Kita nggak bisa membantah ya Nabi Ismail itu secara otaknya zakinya luar biasa, secara fisiknya luar biasa, secara rohani juga luar biasa. Nah, berarti teman-teman yang Allah SWT, menurut hemat saya satu hal yang paling penting yang kita belajar Bunda Hajar itu adalah acceptance. Acceptance itu penerimaan. Jadi menurut hemat saya modal yang utama menurut hemat saya adalah dengan kondisi yang tadi Bunda sebutkan adalah acceptance, menerima dulu keadaan ini. Jadi kita tidak tidak menyalahkan kenyataan, tapi kita terima dulu kenyataan ini gitu karena banyak sekali Bunda dengan kondisi yang semacam ini yang ibu tidak menerima sehingga vibes-nya itu menjadi negatif gitu Bunda ya. Selalu jadinya mengeluh gitu ya. Ini saya nih gitu ya teman-teman ya. Tapi menurut hemat saya kita ambil contoh pada Bunda Hajar, acceptance terlebih dahulu, terima dulu. Mudah-mudahan menjadi objektif, menjadi suasananya vibe-nya jadi positif gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menurut hemat saya perlunya kita membicarakan persoalan prinsip pengasuhan karena itu penting dengan pihak suami. Kalau di dalam konteks terbitul aulad itu bapak dan ibu, maaf ya itu Ustaz Wahab tolong perbaiki kalau saya kurang, ada 14 prinsip yang menurut hemat saya prinsip pengasuhan yang itu nggak bisa dinego ya bapak dan ibu. Jadi 14 prinsip itu akan menentukan seperti apa proses pengasuhan kita. Misalnya begini, anak itu amanah. Nah, amanah itu tanya kepada pihak pasangan masing-masing. Misalnya, abang prinsipnya sama nggak dengan aku? Misalnya anak itu amanah. Ya, kata si abang, ya amanah. Amanah yang seperti apa? Si abang bilang, ya aku manahnya aku nyari duit mau anak. Gitu. Hanya itu ya bang? Ya, hanya itu. Ya, berarti prinsipnya berbeda ini. Itu nggak bisa lagi ya berarti emang mau sehebat apapun fasilitas yang kita punya bapak dan ibu kalau prinsipnya sudah berbeda susahnya luar biasa. Jadi kalau si abang mengatakan iya deh anak itu amanah, nah abang amanah yang seperti apa? Amanah bagi aku anak itu dari Allah adalah satu, amanah fisiknya aku tanggung jawab, amanah spiritualnya aku tanggung jawab, amanah emosionalnya seperti itu aku tanggung jawab. Nah berarti memang secara prinsip nggak ada masalah. Nah Bu Ilda, dengan kondisi ayang semacam ini, kita tanya dulu yang kedua. Secara prinsip jangan-jangan kita berbeda sebenarnya. Jadi sehebat apapun fasilitas yang kita punya, sama seperti ini Bunda Hilda. Karena saya di sekolah ya, kalau di sekolah itu 14 prinsip ini tidak dibicarakan dengan guru-guru, itu sekolah itu mau sehebat apapun fasilitasnya, pasti susah itu mengasuh diri anak-anak.
Karena masing-masing gurunya berbeda prinsipnya gitu, Bapak Ibu ya gitu. Nah, menurut hemat saya selesaikan ini dulu. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah mari kita sepakati pola yuk, pola pengasuhan seperti apa gitu. Nah, jadi misalnya begini, pola pengasuhan misalnya sederhananya cara kita ngasuh anak. Seperti apa sepakati. Ya, kalau misalnya ayahnya tidak apa ya, tidak terlibat gitu. Tadi saya mengatakan bahwa proses tumbuh kembang itu seperti argo taksi gitu, Bu Nida. Dia akan jalan terus gitu, argonya jalan terus gitu, siap nggak siap ayahnya itu persoalan lain. Jadi kalau menurut saya sepakati yang tadi itu acceptance, kemudian 14 prinsip ini harus betul-betul ini sama ya, nggak boleh nggak sama. Kemudian polanya harus kita diskusikan. Nah, yang berikutnya adalah persoalan tanya kepada pasangan kita, dia mau terikat nggak dalam mengasuh anak-anak gitu. Karena tadi itu kalau dia nggak mau terlibat ya sudah, mudah-mudahan ambil alih ini gitu, walaupun tidak optimal ya gitu, tidak optimal. Tapi kalau dia mau terlibat, nah kasih porsi kepada ayahnya. Bagaimana ngasih porsi kepada ayahnya? Tadi sudah jelaskan ada tahap-tahap perkembangan tertentu yang ayahnya itu memang harus terlibat gitu. Misalnya begini, kalau Bu Hilda anaknya sudah di usia kelas 4 SD ke atas, benar-benar bikin kesepakatan dengan ayahnya, ayah harus memprotek waktu, nggak boleh lagi memberikan waktu luang, tapi meluangkan waktu setiap hari dengan anak umur kelas 4 SD ke atas ini. Karena itu sudah hanya anak gitu. Mau lewat WA, mau video call, mau apa saja, mau 2 menit, mau 3 menit, mau 1 menit, anak di usia kelas 4 SD ke atas sudah harus memastikan dia punya waktu spesial dengan ayahnya. Mungkin itu ya, Munahal dan Wallahu a'lam. Baik, Ayah Irwan. Baik, terima kasih luar biasa ya. Yang kedua ini ada dari Bapak Subur ya. Assalamualaikum, izin Ustadz Irwan, kami suami dan istri sama-sama ngajar. Sebenarnya ingin satu orang saja ngajar, istri tidak ngajar, namun kita dalam rantauan, jadi pas-pasan pemasukan, apalagi sendiri kerja, bisa jadi minus penghasilan. Dengan biaya sekolah dan ngaji dua anak kami, sehingga pola asuh kami tidak maksimal. Kedua anak kami, apakah ada solusinya Ustadz atau pencerahan terhadap hal kami tersebut? Jazakallah khair sebelumnya. Oh, Masya Allah. Saya pernah ngalamin ini juga nih, Pak Subur ya. Mungkin semua kita pernah ngalami. Yang pertama menurut hemat saya adalah pilihannya, menurut hemat saya Pak Subur atau Ustadz Subur harus memilih dua ini. Take it or leave it. Ambil yang mana ini? Gitu ya. Nah, kalau Oh, suaranya mau hilang ya. mau 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 apa, mau jungkir balik, mau siapa apa, itu dulu ya teman-teman. Sebagai seorang laki-laki menurut hemat saya take it, ambil itu dulu. Gitu ya. Nah yang kedua adalah ada namanya parenting partnership. Parenting partnership itu adalah kita berbicara dengan pasangan kita bahwa ada umur tertentu yang harusnya dengan ayah bilang sama pasangan bahwa aku nggak bisa gitu ya. Berarti kamu harus ambil alih gitu ya. Saya ambil contoh. Anak itu dari ayahnya itu butuh dua. Kalau anak 0 sampai 7 tahun itu butuh dua. Butuh secara fisik, secara tokoh, dan butuh secara peran. Anak usia 0 sampai 7 tahun itu sebenarnya nggak punya ayah secara fisik pun dia kuat sebenarnya gitu teman-teman. Jadi ini bisa diambil alih oleh ibunya. Dan kemudian parenting partnership yang kedua itu adalah mari kita berbicara dengan partner kita gitu ya, dengan mitra kita. Misalnya kalau ada mbahnya, neneknya, kakeknya atau siapapun yang kemudian ketika kita bekerja gitu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu misalnya bekerja dan anak-anak kan nggak tinggal, nggak pasti juga nggak akan ikut Bapak dan Ibu ya, pasti akan tinggal mungkin di umur-umur tertentu tinggal dengan kakeknya atau tinggal dengan orang lain. Nah, menurut hemat saya jangan pernah meninggalkan cek kosong kepada mitra kita, termasuk sekolah gitu ya, sekolah gitu. Jadi jangan meninggalkan cek kosong ke mitra gitu. Saya ambil contoh misalnya gini. Kalau misalnya ibu datang, nah ini teman-teman di Cordova udah sering lah. Misalnya ibu datang ke sebuah sekolah, nah bawa anak laki-laki, bilang kepada sekolah, wahai anak sekolah, mitra kan ini ya, mitra ya. Saya dengan istri saya bekerja nih, boleh nggak bantu saya menjadikan anak laki-laki saya ini jadi Ishak dan Ismail gitu teman-teman ya gitu. Dan kalau sekolah bilang Ismail yang mana Pak? Gitu, aneh nggak jadi nih, nggak usah partneran dengan sekolah itu ya teman-teman ya. Berarti sekolahnya nggak ngerti nggak jadi partner gitu teman-teman ya. Nah, kalau sekolahnya bilang, oke, kami juga akan menjadikan anak laki-laki Ishak dan Ismail, menjadikan anak perempuan itu menjadi Aisyah, menjadi Khadijah, Fatimah, dan lain. Berpartner dan
Dan menurut hemat saya itulah salah satu, jangan ninggalin cek kosong kepada mitra gitu. Seperti misalnya nenek dan kakeknya kalau di rumah. Jadi nanti jangan marah kalau kakek neneknya, kalau anak-anak ujung-ujungnya permen juga gitu kan ya. Karena apa? Karena si nenek dan kakek bilang, kamu nggak ninggalin pola ke kami gitu ya. Kamu ninggalin cek kosong, maka kami isi gitu teman-teman. Allah alam. Insya Nah, Allah. tambahan sedikit mungkin Ustaz Wahab adalah Oke. mungkin Pak Subur, eh, saya ini berat ya saya ngomongnya Pak Subur ya. Ada waktu tertentu yang nggak akan pernah datang lagi. Menurut mas saya, kalau soal makan, soal apa, mungkin kita bisa puasa-puasa lah Pak Subur. Tapi ada bonding yang nggak bisa didapatkan anak kecuali dari ibunya. Nanti kan bonding itu akan menentukan attachment. Penelitiannya gini Pak Subur, bonding yang tidak terlalu dapatkan hangat oleh anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun dari ibunya, terutama di usia 0-2 tahun, nanti attachment. Kalau bonding itu kan kita ke anak ya, kalau attachment itu dari anak ke kita. Nanti mungkin agak susah dia memberikan attachment di umur-umur 9 tahun ke atas. Jadi menurut saya, yang pertama Ustaz Subur adalah, kalau saya memberikan pilihan dua, take it or leave it, take it. Apapun, karena kita ada laki-laki, kita apapun yang terjadi gitu, mau jungkir balik, mau apa gitu, karena apa, dia nggak akan pernah datang dua kali dalam kehidupan anak-anak kita. Di usia 0-2 tahun dia nggak akan pernah datang dua kali. Ketika dia ingin dipeluk, disayang, dia apa gitu, nanti ketika umurnya sudah lewat, dia nggak akan pernah ngomong lagi sama kita. Tapi kalau itu kosong, nanti umur 9 tahun kosong, nanti umur besar dia kosong, dia sangat gampang untuk tidak percaya diri gitu dalam satu sumber. Gitu. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah ya. Memang harus ada pilihan ya, hidup itu pilihan. Baik, lanjut Ayah Irwan. Izin bertanya dari Pak Rahmat Agung Pamungkas, lebih bahaya mana, fatherless atau less father? Bagaimana menangani masalah less father, fatherless atau less father? Silahkan Ayah Irwan. Ya, dua-duanya hampir sama sebenarnya Pak Rahmat ya. Yang saya tahu, fatherless itu persoalannya adalah dampaknya itu tidak hanya kepada anak, juga kepada ibu kalau di Indonesia yang tadi saya sampaikan itu. Jadi kalau ditanya dampaknya, semua dua-duanya berdampak yang jelas gitu. Yang saya dalami di fatherless itu dampaknya pasti akan terjadi, sebenarnya akan menguat itu di umur 15 tahun ke atas Pak Rahman gitu. Kalau di umur 15 tahun ke bawah itu kita masih punya dua kesempatan untuk menyelesaikan less father dan fatherless ini. Satu di umur 7 tahun, umur 8 tahun namanya program restrukturisasi atau reparenting atau reskema. Kita masih bisa itu menyelesaikan apa-apa yang tidak kita berikan kepada anak kita di usia 0 sampai 7 tahun. Nanti ada di umur 14-15 tahun itu restrukturisasi yang kedua atau reskema yang kedua atau reparenting yang kedua gitu. Tapi di umur 15 tahun ke atas itu agak susah, Pak. Gitu, melakukan restrukturisasi itu susah karena anaknya udah nggak ada sama kita gitu persoalannya gitu ya. Jadi anak 15 tahun ke atas itu fitrahnya udah nggak deket sama kita. Gimana kita melakukan reskema kalau anaknya udah nggak ada gitu teman-teman. Anak tuh ada di kita di umur 15 tahun ke bawah. Wallahu a'lam. Masya Allah, ya, jawaban yang sangat ringkas ya, berisi. Baik, berikutnya Ayah dari Ayah Hekso, Kutai Kartanegara. Assalamualaikum Ayah Irwan. Assalamualaikum Bagaimana warahmatullahi dengan seorang ayah yang memang punya sifat kurang ngomong? Jadi ayahnya ini agak sifatnya memang nggak suka ngomong ya, terbatas. Baik kepada anak atau istri. Suami istri bekerja, anak ada 5, subhanallah. Bagaimana pola asuhnya ini Ayah Irwan? Ya, oh ya, so, jadi sebenarnya kan masing-masing kita juga nggak, ya tadi saya sebut tuh nggak sempurna lagi ya saya. Oh, nggak semua ayah bisa bercerita. Kadang-kadang kalau ayah maksain cerita, bukannya jadi humor, jadi horor gitu ya. Jadi anak-anak mendingan nggak usah dicerita gitu ya. Jadi dia takut ngeliat ayahnya gitu. Horor. Nah, menurut emak saya, inilah parenting partnership itu menurut emak saya. Jadi saya akan bercontoh nih, ayah EXO ya. Ini guru saya, namanya almarhumah Ustazah Yoyo Yusro gitu ya. Almarhumah. Beliau dulu pernah cerita sama saya dan pernah saya saksikan gitu. Pasangan beliau tidak sefluen Ustazah Yoyo Yusro untuk bercerita dan lain-lain gitu. Ini persoalan pengasuhan zaman dahulu juga gitu. Terus kemudian, tapi saya tanya sama Ustazah Yoyo Yusro gitu, Ustazah ini gimana? Anak-anak kan harus dapat cerita dari bapaknya gitu.
cerita tentang Umar bin Khattab dan lain-lain itu. Nah, kata Ustaz Yusuf, bapaknya lagi masuk training gitu. Maksudnya lagi di training sama Ustaz Yusuf pelan-pelan, itu di tempat tidur, itu urusan mereka berdua, dilatih seperti apa. Tetapi kan tadi itu, anak-anak kan membutuhkan cerita ya, Om Ekso. Apa yang dilakukan, Ustaz Yusuf ini menjadi co-host. Jadi co-host apa bapaknya gitu ya, yang agak susah bercerita itu memperagakan saja gitu. Itu bagi anak-anak sudah sangat cukup gitu ya. Jadi misalnya gini, yang bercerita itu ibunya gitu. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah dalam suasana yang sangat panas sekali. Oh api ya apa, so apa semak yang induri yang apa gitu. Terus kemudian berjalanlah Rasulullah. Yang berjalan siapa? Bapaknya gitu ya. Makanya saudara Leo bilang, Abi ayo jalan-jalan gitu. Bagi anak-anak itu sama saja, mau bercerita atau mentokohkan itu sama aja. Kemudian di dalam perjalanan yang sangat luar biasa panasnya itu, kemudian sahabatnya Rasulullah Ayahanda Abu Bakar terjatuh. Nah, kemudian Ustaz Yoyo selalu bilang, jatuh bi, gitu ya teman-teman ya. Jadi siapa aja bi. Jadi ayah, menurut amat saya nggak apa-apa, tapi tetap kita ayah yang ayah tetap kita si ayah ini berusaha terus untuk memperbaiki. Saya paham lah, saya dulu juga bercerita susah ayah gitu, kaku rasanya gitu ngomong sayang sama istri itu susahnya luar biasa gitu. Tetapi kita kan belajar ya gitu, belajar gitu, perbaiki. Mungkin nggak sempurna, mungkin nggak sehebat para pengkisah gitu. Tetapi bagi anak-anak kita ini bukan superhero, tapi superstar gitu ya. Ayahnya itu bagi dia bercerita sedikit aja, oh itu udah lebih hebat gitu ya bagi anak-anak. Jadi intinya menurut saya untuk keadaan darurat ibu muncullah sebagai co-host ya. Jadi ibu jangan jadi bilang ya udah aku nggak mau bercerita, ayah harus cerita enggak. Ayahnya kalau bercerita stres gitu ya. Nanti kolesterolnya naik, asam uratnya naik, malah lebih bahaya gitu ya. Nah, jadi sekarang ibu ambil alih aja biar ayahnya yang praktekkan gitu, yang jatuh misalnya berjalan dan lain-lain. Sembari menurut saya kita perbaiki pelan-pelan. Allahu a'lam. Oh yang satu, soal bercerita ini, maaf nih, maaf ya Ustaz. Bercerita ini juga hati-hati kalau di fathering itu bercerita itu beda. Ada bercerita dengan anak, bercerita bersama anak itu beda. Kalau bercerita dengan anak, itu yang asik bapaknya. Gitu. Misalnya apa? Oh, suatu hari Rasulullah dalam keadaan sedih sekali ayah jadi menangis atau apa gitu. Oh, ayahnya nangis apa gitu. Itu nggak disarankan. Itu namanya bercerita dengan anak. Kalau bercerita bersama anak itu disarankan. Bercerita bersama anak itu yang asik anaknya gitu. Jadi ayahnya bilang gini, ayah hari ini akan cerita tentang kapal Nabi Nuh dan kapal Nabi Nuh. Siapa yang pernah lihat kapal Nabi Nuh? Sebesar apa? Ya anaknya akan masing-masing beda tuh bilang. Aku pernah lihat kapal Nabi Nuh itu lebih besar dari mall di kota kita, ayah gitu. Oh ya, gitu ya. Dan masing-masing beda ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Jadi jangan cerita sampai habis. Kalau cerita sampai habis itu nggak disarankan. Jadi satu lembar tanyain ke anak. Oh anak bilang, oh iya, apa aku juga pernah, gitu gitulah Bapak dan Ibu ya. Jadi eh, kalau di fathering itu ayah melakukan sesuatu dengan anak itu nggak terlalu disarankan. Tapi kalau menurut emak saya yang bagus itu melakukan sesuatu bersama anak. Ya, jadi kalau makan dengan anak pagi hari nggak disarankan, tapi makan bersama anak itu disarankan. Allah alam. Baik, terima kasih. Masya Allah ya, saya kenal banget ini Ayah Hekso ya. Jadi Ayah Hekso kalau nanti ceritanya nggak mempan, diganti berarti bahasa verbalnya dengan Silver Queen ya. Baik, eh, ini ada dua pertanyaan yang mungkin boleh saya gabung ya. Mungkin menurut saya agak senada. Pertama dari Bu Lis Sugiyarti Balikpapan, mohon izin bertanya, dari data tingkat perceraian yang tinggi di Indonesia, hal ini menyebabkan banyak anak yang mengalami keseharian tanpa orang tua yang ideal. Dengan kondisi ini, bagaimana sebaiknya kita bersikap agar anak-anak tersebut tetap baik di masa depan? Nah, ini senada dengan Bu Melinda. Ustadz Afwan, apa trauma fatherless ini bisa membaik di masa yang akan datang? Mungkin dijawab dulu ini Ayah. Masih di mute Ayah Irwan. Baik, yang pertama itu Bunda Lis tentang soal perceraian. Nah, kalau saya yang pertama, Bun,
adalah tadi ya, bukan kalau urusan-urusan ini acceptance dulu diperkuat ya, perkuat acceptance dulu perkuat gitu, karena acceptance itu modal lah buat para ibu ya untuk menerima gitu, menerima keadaan. Terus kemudian yang kedua adalah kalau anaknya bunda di usia 0 sampai 7 tahun gitu, ini menurut amat saya KISS aja. KISS itu keep information short and simple gitu ya, jadi teman-teman ya. Jadi kalau anak-anak nanya apa-apa gitu, jawabnya short and simple aja. Jadi jangan yang terlalu serius-serius gitu ya. Nanya soal ayahnya di mana atau apa, yang short and simple aja dulu. Kemudian kalau anak yang umur 9 tahun ke atas itu, nah ini sudah bisa diajak dialog. Itu yang kedua. Yang ketiga menurut hemat saya adalah perlu dibicarakan khusus dengan mantan ya. Mau terlibat apa enggak gitu ya teman-teman ya. Mau terlibat apa enggak harus jelasin karena kita akan mengambil sikap. Ngambil sikapnya seperti apa? Tadi saya sampaikan Bunda Lis, kalau anak 0 sampai 7 tahun itu kalau ayahnya enggak terlibat secara fisik, Bunda bisa ambil alih. Kalau anak 9 sampai 15 tahun ayahnya nggak terlibat itu masa secara fisik maupun secara lahir, Bunda bisa minta tolong sama orang lain seperti Bunda Hajar lakukan kepada Nabi Ismail. Jadi di usia-usia Nabi Ismail usia belasan tahun itu kan Nabi Ibrahim juga jarang pulang. Nah, Nabi Ibrahim, Bunda Hajar kalau ada kabilah yang datang, Bunda Hajar nanya, kalian kabilah mana? Oh, kabilah ini. Kalian keterampilan, kehebatan kalian apa? Oh, kami bisa berburu, Bunda. Ajarkan kepada Ismail. Nah, jadi di usia-usia itu Bunda bisa melakukan, kalau tokoh ayah dan peran ayah ini nggak ada, bisa minta tolong. Jadi Bunda bisa mengambil sikap, tapi jelaskan betul gitu ya dengan pihak, dengan mantan, ini mau terlibat atau tidak gitu ya. Karena memang tadi saya sebutkan anak ini akan berjalan terus proses tumbuh kembangnya. Bu Melinda, apakah fatherless ini bisa bisa iya nggak ada kata terlambat Bunda. Banyak sekali orang yang fatherless ini sekarang di dunia Bunda banyak sekali orang yang fatherless itu yang luar biasa berhasilnya gitu Bunda. Tetapi yakinlah bahwa kita memang harus mendampingi untuk menyelesaikan tadi itu yang masalah rendah diri, masalah yang tadi saya sebutkan itu yang gampang marah dan lain-lain, itu membutuhkan effort, gitu, membutuhkan effort untuk membayarnya. Nah, biasanya Bunda menetapnya itu internalized ke dalam diri anak-anak yang mengalami fatherless itu biasanya setelah 15 tahun ke atas. Yang tadi 15 tahun ke bawah itu masih bisa tuh Bunda restrukturisasi, yang tadi saya sebutkan dari skema itu masih sangat bisa. Jadi kalau dibilang apakah nanti akan berdampak ke masa depan? Iya, Bunda, berdampak ke masa depan. Saya pernah lah Bunda membantu beberapa lembaga negara yang dari hasilnya saya bantu beberapa lembaga negara ini, salah satu hasilnya adalah kenapa misalnya orang korupsi, salah satu sebabnya adalah karena personal fatherless di waktu kecil. Jadi dia nggak pernah dapat stimulasi dan simulasi furkon gitu. Ini punya dia, punya orang lain. Ya, itu dia nggak dapatkan. Biasanya itu kan ada di umur 9 sampai 15 tahun ya Bunda ya. Nggak ada tokoh ayah di situ gitu yang menjelaskan enggak nak ini minumnya ayah. Kalau minum ayah kamu izin dulu sama ayah. Nah, itu dia nggak dapatkan. Nah, jadi bisa pengaruh sangat berpengaruh gitu. Nah, tapi memang nggak ada kata terlambat. Kalau saya do the best, let's Allah finish it gitu. Kita tuntaskan fatherless yang terjadi usia 0 sampai 7 tahun ada 5K itu Bunda. Biasanya fatherless itu dia nggak mendapatkan kehangatan, kedekatan, kelekatan, keterikatan, dan keterlibatan. Nah, itu kita bayar kayak cicil pelan-pelan. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah ya, luar biasa. Baik, Ayah ini saya sampaikan dulu ada dua pertanyaan room chat yang akan saya gabung. Nanti akan ditutup dengan pertanyaan terakhir dari Bu Desi Balikpapan di Resen ya. Baik, saya akan gabung ini pertanyaannya Ayah Irwan. Yang pertama dari Bu Dila Said. Jika seorang anak melihat ayahnya sebagai suami idaman dan menjadikan ayahnya sebagai tolak ukur memilih pasangan, apakah tidak membahayakan kehidupan anaknya nanti jika ekspektasi berlebihan untuk memilih calon suami harus sama dengan ayahnya? Wah, ini kekhawatiran yang bagus ya. Jadi kalau suaminya bagus, ayahnya bagus, nanti apa ya standarnya itu ayahnya gitu, kesulitan cari pasangan. Oke. Yang kedua ini dari ayah Elang Borneo Archery ya. Izin bertanya, apakah dampak yang signifikan yang terjadi terhadap anak yang mengalami situasi keluarga yang broken home, dan apakah tips mendampingi anak yang terdampak situasi tersebut? Kebetulan anak tersebut atlet yang cukup potensi di usia 14 tahun. Dan yang terakhir, sekalian ya Ayah Irwan ya, terakhir kepada Bunda Desi tadi ya, silahkan Bunda Desi di open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya.
sebagai penutup pertanyaan kita malam hari ini. Silakan Bunda Desi. Halo Bunda Desi, monitor. Oke, karena belum respon, mungkin yang ada aja dulu. Ayah Irwan, silakan direspon. Silakan. Baik, saya jawab yang Bunda Dila Said. Bun, kekhawatiran yang luar biasa Bun ya. Nanti anak-anak nggak nanti frustasi gitu kalau nggak dapatkan ini. Sebenarnya Bun nggak apa-apa. Karena nanti salah satu tugas kita Bun adalah ketika anak perempuan kita di usia 9 sampai 15 tahun itu, kita harus pertemukan dia dengan 14 dunia yang tidak seolah-olah. Jadi Bun, jadi dia tetap napak di bumi Bun sebenarnya gitu ya. Jadi misalnya gini, kita akan mempertemukan dengan anak perempuan dan anak laki-laki 14 hal gitu ya. Satu misalnya, dia akan dipertemukan kalau dia kecewa. Nah, dia dilatih dia untuk mengalami kekecewaan dan menyelesaikan persoalan kekecewaan. Dilatih dia dipertemukan dengan kekhawatiran, ketidaksempurnaan dan lain-lain gitu. Ada 14 hal. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu cara Bun sebenarnya Bunda nggak usah takut gitu ya. Nanti dia kecewa seperti apa karena kita udah latih dia kecewa gitu. Bahwa ayah itu yang tadi saya sebut ayah bukan superhero tapi ayah superstar. Superstar itu kan pernah jatuh tapi dia bangun, pernah juga dia drop tapi dia bangun lagi gitu. Nah, Bunda Dila Said kalau saya nggak apa-apa, ayah tetap aja jadi model bagi anak perempuan, tapi jangan sampai tidak melakukan yang tadi saya sebutkan itu, perempuan ke anak perempuan di usia 9 sampai umur 19 tahun, salah satu programnya itu adalah pertemukan dia dengan dunia yang tidak seolah-olah, gitu. Jadi dunia yang real life sebenarnya. Gitu ya. Jadi anak-anak kita akan terlatih nanti untuk berhadapan dengan persoalan ketidaksempurnaan, kecewaan, dan lain-lain. Kalau ayah Elang Said ya, Elang Said. Ayah saya tidak terlalu khawatir dengan broken home sebenarnya. Nah, yang saya khawatirkan itu adalah anak yang broken home. Tapi yang saya nggak khawatir dengan broken home, tapi yang saya khawatir itu broken heart gitu. Nah, broken heart itu luka. Uh, Ayah, kalau broken heart itu luka agak susah kita itu dibasuh luka dengan apa yang anak yang terluka itu ada persoalan psikologis di situ gitu ya. Kita harus minta tolong kepada konselor, minta tolong kepada psikiater, kepada psikolog gitu. Psikolog, psikiater, konselor itu dia basuh dulu lukanya, mungkin sudah selesai basuh luka baru dia kasih ke kita. Pak, ini lukanya udah saya basuh, sudah saya perban. Bapak lakukan reparenting. Reparenting itu kita. Ya, itu utang pengasuhan. Nah, kalau broken home itu biasanya nggak terlalu ini ya, banyak orang anak bersoal dengan ayah dan ibunya, tapi dia bisa atasi sebenarnya gitu ya. Dia bisa dapat dari coachnya, bisa dapat dari gurunya dan lain-lain. Tapi yang perlu hati-hati itu broken heart sebenarnya, ayah Elang. Nah, anak yang atlet umur 14 tahun ini yang berpotensi ini menurut saya, ayah Elang, pergilah bersafar sekali dua kali dengan anak berdua aja supaya kita tahu dia broken heart apa broken home gitu ya. Gitu. Kalau broken heart gitu itu pasti luka. Nah, kalau luka itu memang kita harus pelan-pelan. Kita basuh lukanya, kita perban lukanya, kita bersihkan lukanya sampai suatu saat nanti kalau sudah mulai kuat, sudah bertemu lukanya itu mungkin kita akan membayar utang-utang pengasuhannya gitu. Jadi saya sarankan safar ya, bersafar ya, ayah Elang ya, safar berdua pergi kemana gitu sampai kita tahu sebenarnya oh dia mengalami ada luka, ada persoalan trauma atau persoalan psikologis. Kalau saya menyebutnya broken heart gitu. Dan gini ya Bunda ayah Lang ya, sama seperti kita ya suami istri. Kalau istri misalnya transfer telat gitu, mungkin istri bisa jadi broken home gitu ya. Nanti sembuh lah, transfernya ditambah gitu ya, nanti sembuh gitu ya. Tapi kalau broken heart, istri broken heart itu berat itu. Ya, misalnya dia sedang dicaci, kata yang kasar dan lain itu psikologis sebenarnya. Allah alam. Baik, terima kasih Ayah Irwan atas semua responnya. Jadi tadi menarik ya, beliau tidak mengkhawatirkan broken home sebenarnya karena itu mungkin bagian dari takdir ya. Tapi yang kita khawatirkan adalah broken heart. Bukan hal. Jadi Ayah Irwan saya sudah hampir 20 tahun ya pengalaman jadi kepala sekolah Allahu dan Akbar. cukup banyak menangani kasus-kasus permasalahan siswa dan hampir sebagian besar permasalahan itu muncul dari mohon maaf dari anak-anak yang berangkat dari keluarga yang broken home ya.
Iya, iya, Bahkan iya. saya sempat membantu menyelesaikan permasalahan satu buah keluarga yang Iya. akhirnya tidak jadi bercerai gara-gara Oh, sampai sang ayah bunda saya bilang kalau orang tua bercerai itu 1-2 bulan selesai permasalahannya pada ayah dan bundanya. Tapi tidak selesai masalah itu dengan anaknya. Karena itu Allahu akan menjadi Akbar. permasalahan terus-menerus. Alhamdulillah orang tuanya berpikir kembali untuk bercerai dan alhamdulillah Allahu menjadi Akbar. baik-baik saja, Masya Allah ya. Baik, ayah bunda sekalian, luar biasa ya para asatidz sekalian. Malam hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu pengalaman sharing dari teman-teman semua dan tidak terkecuali dari Ayah Irwan. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua karena sejatinya kita adalah muharik ya. Kita adalah unit terkecil dalam negara kita yang kita cintai ini dan semoga dari forum yang kecil ini mampu membawa perubahan bagi negara yang kita cintai. Saya tutup dengan sebuah pantun, bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, please jangan lagi mandi di ladang ya, karena bisa gatelan ya. Bila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Bila ada kata yang salah, please jangan laporkan saya ke polisi. Baik, Insyaallah. terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila dalam memandu materi ini ada kekurangan dan kehilapan, saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum Ustaz. Silakan Bu Asa. Bu Asa monitor. Masih mute Mbak Asa Ya, suaranya. ya sepertinya host yang coba. Sepertinya belum Iya, diizin. masih di mute tadi ya, Masya Allah. Baik, jazakumullah khair kepada Ayah Irwan Rinaldi, luar biasa malam hari ini ilmunya sangat bermanfaat ya dan materinya lengkap sekali ya. Rasanya-rasanya kita masih mau mendengar dan belajar lebih banyak lagi tapi berhubung waktu kita harus akhiri. Saya ucapkan jazakallah khair juga kepada Ustadz Abdul Wahab Syahrani malam hari ini sudah memandu sesi tanya jawab kita ya, sesi materi juga luar biasa. Masya Allah, semoga Allah berkahi para ustadz di Amin. sini, Allah berikan kesehatan ya sehingga bisa kembali berbagi ilmunya di kami ya di Samarinda khususnya Ustadz. Insya Allah kita tunggu, mudah-mudahan ada kesempatan bisa hadir kembali. Insya Allah. Baik ayah dan bunda, tak terasa ya waktu terus bergulir dan malam hari ini sudah pukul 10.21 dan beberapa juga mungkin sudah banyak yang ngantuk. Tanpa basa-basi lagi, insya Allah kita akan akhiri ya sesi webinar kita di malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda yang sampai malam hari ini ya masih berada di depan layar, masih berada di depan handphonenya masing-masing untuk menyaksikan sampai selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ada waktu kita bisa bertemu kembali di kegiatan yang selanjutnya. Saya juga mengucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada para ustadz, para ayah yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan semua sehat selalu dan kita doakan semoga keluarga kita semakin dipenuhi dengan kehangatan dan cinta. Saya Hajar Aswad, mohon undur diri di malam hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya Terima teman-teman. kasih. Mohon maaf lahir Ya, batin. Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi Ayah Irwan. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. warahmatullahi Pamit, wabarakatuh. luar Terima biasa. kasih Ayah. Sama-sama. Pamit. Izin live ya. Terima kasih Ustadz. Jazakallah Waalaikum, Ustaz. waalaikum. Insyaallah. Terima kasih Mbak Asa. Jazakillahu khair. Jazakumullah khair, sama-sama. Terima kasih semuanya atas bantuannya. Oke, ditunggu kegiatan selanjutnya. Alhamdulillah, terima kasih. Siap. Barakallah.
Barakallah. Suara musiknya kakak admin. Nggak ada, suaranya nggak kedengeran. Iya, suara. Baik, kita tutup aja ya room Zoom-nya ya. Ya. 1, 2. Jazakumullahu khair, teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Baik, Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar ya, saya.